Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinika Mariani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bamada Slawi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal toksisitas. Tapi sebelum mereview jurnal, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ruang lingkup toksikologi. Selamat mendengarkan teman-teman. Kita lanjut ke sejarah toksikologi ya teman-teman. Nah, pada awal abad ke-16, seorang ahli racun terkenal yaitu Paracelsus memperkenalkan istilah toksikon untuk zat yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Paracelsus juga merupakan orang pertama yang meletakkan dasar ilmu dalam mempelajari racun dan mengenalkan percobaan pada hewan. Merupakan cara yang paling baik dalam mempelajari respon tubuh terhadap racun dan efek suatu zat, kimia maupun fisik pada tubuh dapat merupakan efek terapi dan efek toksik. Kemudian ada toksikologi modern diperkaya oleh Matthew Joseph. Ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologi anjing pada zat kimia tertentu. Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun. Ia mengembangkan analisis terhadap racun misalnya arsen dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Selanjutnya ada ruang lingkup toksikologi. Sedangkan ruang lingkup dari toksikologi itu sendiri meliputi toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi atau lebih khusus pada manusia dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Kemudian ada toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet makanan atau pestisida. Selanjutnya ada toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Secara umum, tugas toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan, meliputi surat keterangan ahli atau saksi ahli sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik di pengadilan. Nah, sekarang saya akan mereview jurnal uji toksisitas akut pada IPAL terpadu kawasan industri tekstil terhadap Daphnia magna di Dayeuhkolot yang ditulis oleh Arnis Tiara Ayu dan Dwina Rosmini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang IPAL terlebih dahulu. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah bisa berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak lain merupakan hasil limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kegunaan IPAL itu diantaranya ada mengelola dan mengolah air limbah, terutama limbah industri yang mengandung komponen bahan kimia, supaya limbah yang dibuang ke lingkungan tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada mengolah air limbah domestik dan juga industri supaya air bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan menjaga kehidupan biota-biota yang hidup di sungai tetap lestari. Sekarang saya akan menjelaskan pendahuluan pada jurnal terlebih dahulu. Sebelumnya, beberapa proses pada industri tekstil menghasilkan baik limbah organik atau limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk limbah cair. Limbah organik yang dihasilkan dari industri tekstil maupun merubah nilai pH atau meningkatkan kadar BOD atau COD dalam badan air. Kebanyakan industri tekstil juga menghasilkan limbah logam berat yang termasuk dalam kategori berbahaya. Beberapa industri sudah memiliki IPAL untuk mengolah limbahnya. Kemudian limbah tersebut dibuang langsung ke badan sungai. Oleh karena itu,
pada penelitian akan dilakukan pemantauan kualitas air tidak hanya secara fisika kimia, tetapi dengan melakukan uji toksisitas limbah terhadap IPAL terpadu kawasan industri tekstil di Dayeuhkolot yang mengalirkan efluennya langsung ke Sungai Citarum. Uji toksisitas merupakan salah satu bentuk pemantauan secara biologi dan penelitian toksikologi perairan. Uji tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah efluen yang masuk ke badan air penerima mengandung senyawa toksik dalam konsentrasi tertentu menyebabkan kematian hewan uji yang dinyatakan dalam nilai LC50. Pada penelitian ini akan dilakukan uji toksisitas dengan menggunakan static method. Setelah mengetahui nilai LC50 dan karakteristik efluen, dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja IPAL agar efluen memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan sekitar. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, karakterisasi efluen IPAL kawasan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah efluen limbah cair IPAL terpadu kawasan industri tekstil di Dayeuhkolot. Pengambilan sampel untuk menentukan karakteristik efluen limbah cair dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama, pengambilan sampel dilakukan untuk menentukan karakteristik efluen secara umum dan menentukan parameter fisika kimia. Pada tahap ini, pengambilan sampel dilakukan secara grab sampling. Grab sampling adalah metode pengambilan contoh air sesaat, yaitu contoh air yang dapat diambil dilakukan hanya 1 kali pengambilan. Pengambilan sampel dengan tipe ini cocok dilakukan pada waktu dan peralatan yang terbatas. Tetapi, kemungkinan untuk mengetahui variasi limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan sangat bergantung dari frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan. Oleh karena itu, sampel diambil pada saat hari kerja di mana satu hari dilakukan 3 kali pengambilan sampel agar sampel representatif. Parameter yang ada diukur yaitu TSS, pH, fenol total, COD, CR, dan amonia total. Tahap pertama ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi kinerja IPAL tersebut secara parameter fisika kimia dan menentukan waktu sampel tahap kedua. Yang kedua, pengambilan tahap kedua dilakukan untuk uji toksisitas dan diperiksa juga karakteristik efluennya. Pengambilan sampel dilakukan selama 6 kali yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu dan dilakukan secara komposit penggabungan dari sampel 3 waktu pemasukan limbah ke IPAL. Hal ini dilakukan karena pada karakteristik awal parameter pada limbah tidak berfluktuatif jika dilihat dari karakteristik tes dan pada saat pemasukan limbah merupakan saat beban pengolahan paling tinggi. Menurut data sekunder, yang ada debit masukan limbah ke IPAL merata dari hari Senin hingga Sabtu dan menurun pada hari Minggu. Pengambilan tahap kedua dilakukan untuk uji toksisitas dan didapat efisiensi kinerja pengolahan IPAL dari segi toksisitas. Pada sampel dapat diambil pada tahap kedua. Parameter yang diukur adalah parameter yang melebihi baku mutu pada tahap pertama dan parameter fisika kimia tambahan yang diukur yaitu konduktivitas, alkalinitas, kesadahan, dan salinitas. Yang kedua ada kultur hewan uji. Organisme yang digunakan untuk uji pada penelitian ini adalah Daphnia magna. Daphnia digunakan karena memiliki siklus hidup yang relatif singkat, dapat dilakukan pada luas ruangan yang terbatas, dapat diaklimatisasikan pada kondisi laboratorium dan sensitif pada berbagai bahan pencemaran ekosistem perairan. Sebelum digunakan dalam uji toksisitas, hewan uji tersebut harus melalui tahap kultur terlebih dahulu di laboratorium higien industri teknik lingkungan. Hal ini dilakukan agar Daphnia magna dapat beradaptasi dengan lingkungan laboratorium dan pada saat uji toksisitas tidak mati karena faktor perubahan lingkungan sekitar. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik efluen IPAL industri tekstil. Berdasarkan tahap proses produksi industri tekstil, kandungan fenol pada limbah cair berasal dari proses curing atau pemasakan. Pada karakteristik awal, nilai fenol pada sebagian sampel masih berada di atas baku mutu. Berdasarkan tahapan dalam proses produksi industri tekstil, limbah cair yang mengandung logam berat berasal dari proses dyeing. Yang kedua ada uji toksisitas akut atau wall effluent toxicity. Sampel untuk uji ini diambil pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Sampel pada masing-masing hari merupakan sampel komposit dari waktu masuknya limbah dari industri tekstil ke dalam ipal karena limbah dianggap bersifat homogen. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai konsentrasi pencemar tertinggi. Yang ketiga ada uji pendahuluan atau rank finding test. Uji ini merupakan uji pendahuluan untuk mengetahui rank yang akan digunakan untuk uji selanjutnya dengan cara mencari konsentrasi minimum dan maksimum yang terdapat di antara 50% kematian selama pengujian. Pada penelitian ini, uji pendahuluan dilakukan selama 6 kali sesuai dengan waktu pengambilan sampel. Kita bisa lihat tabel di bawah ini. Jadi, kesimpulan yang tadi jurnal kita bahas, pada penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Secara umum, efisiensi penyisihan untuk seluruh parameter masih di bawah 50% dan kinerja ipal tersebut masih buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada kinerja ipal dan menandakan bahwa kriteria desain dan proses pada ipal tidak cocok dengan karakteristik limbah cair industri tekstil. Nilai LC50 sementara yang didapat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu adalah 16,8%, 31,9%, 37,5%, 32%, 34,4%, dan 29,3%. Nilai LC50 sementara tidak berlalu berbeda atau tidak berfluktuatif dan masih dalam rentang konsentrasi yang sama. Lalu dilakukan uji definitif sehingga didapat nilai LC50 aktual. Nilai LC50 aktual dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu adalah 13,73%, 52,24%, 28,55%, 56%, 47,06%, dan 21,99%. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.